Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Sundari Bakri dengan NIM L021201014, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai rehabilitasi terumbu karang, merupakan salah satu tugas dari mata kuliah rehabilitasi dan pengembangan sumber daya perairan dengan dosen pengampu Ibu Sri Wahyuni Rahim, ST, MSI. Baik, langsung saja. Terumbu karang merupakan sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan Susantella. Ekosistem terumbu karang merupakan bagian dari ekosistem laut yang penting karena menjadi sumber kehidupan bagi beraneka ragam biota laut. Di dalam ekosistem terumbu karang ini terdiri dari sekitar 480 jenis karang yang terdiri sekitar 1.650 jenis ikan dan beberapa lainnya terdapat jenis moluska. Terumbu karang memiliki fungsi ekologi dan ekonomi. Fungsi ekologi terumbu karang di antaranya sebagai nutrien bagi biota perairan laut, pelindung fisik dari gelombang, tempat pemijahan, tempat bermain, dan asupan bagi biota laut. Sedangkan fungsi ekonominya yaitu sebagai tempat habitat ikan karang, alga, teripang, dan kerang mutiara. Sebagai objek wisata, sebagai penghasil bahan konstruksi bangunan, dan pembuatan kapur. Adapun selanjutnya, Adapun penyebab kerusakan terumbu karang, yaitu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam yaitu perubahan suhu air laut, perubahan iklim global, gempa bumi, letusan gunung Merapi, dan pemangsa. Adapun faktor manusia yaitu kegiatan perikanan, usaha penangkapan ikan hias, ikan konsumsi, pengambilan kerang-kerang dan udang dengan menggunakan bahan bahan peledak, bahan kimia beracun, arus listrik, alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti potasium, penangkapan yang berlebihan, serta pemanenan yang tidak teratur. Aktivitas pencemaran lingkungan ini juga terjadi pada ekosistem terumbu karang. Adapun upaya rehabilitasi terumbu karang, yaitu dengan menggunakan transplantasi karang. Transplantasi karang merupakan suatu metode penanaman dan penumbuhan suatu koloni karang dengan menggunakan metode fragmentasi. Adapun adapun metode metode yang saya gunakan dalam rehabilitasi terumbu karang yaitu yang pertama metode transplantasi menggunakan karang jenis Acropora sp. Langkah pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu jangka sorong, GPS, termometer, hand, rec- hand refractometer, shishidich, tali, alat tulis bawah air atau sabak, gunting baja, ember, tali T, bola pelampung, kamera, kamera bawah air, rangka besi, media beton, semen, jaring, dan 5 jenis bibit karang yaitu jenis Acropora. Kemudian dilakukan pembuatan rak yang terbuat dari besi berukuran panjang 110 cm dengan lebar 100 cm dan tingginya 30 cm. Kemudian penyiapan substrat dalam penempatannya di dasar perairan. Substrat tersebut diikat, dipasang pada media buatan dari beton terbentuk bulat ukuran diameter 10 cm dan tebalnya 3 cm. Kemudian pemasangan media jaring yang bahannya dari jaring bagian atas meja transplantasi karang untuk menempatkan substrat atau bibit karang. Langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan. Dilakukan penyiapan dan pengikatan. Persiapan yang dilakukan dengan memotong cabang bagian ujung dari jarak induk koloni karang dari 5 jenis karang yang telah dipilih. Pengambilan karang dilakukan pada kedalaman 3 meter sesuai dengan kedalaman lokasi penanaman. Bibit
Bibit dipotong dengan menggunakan gunting baja dengan kisaran ukuran bibit yaitu 9 sampai 12 cm. Selanjutnya, bibit yang telah siap diikat di dalam pada substrat yang telah berada di atas perairan pada masing-masing lokasi penanaman. Kemudian dilakukan penempatan meja transplantasi, yaitu penempatan meja transplantasi tempat bibit karang diletakkan pada kedalaman 3 meter. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring kegiatan pada karang yang telah ditransplantasi bertujuan untuk mengetahui kondisi karang yang telah ditransplantasi, mengetahui survival rate karang yang ditransplantasi, mengetahui laju pertumbuhan karang. Monitoring kelangsungan hidup karang yang ditransplantasi diamati sejak hari pertama yaitu hingga selama 3 bulan dengan periode 1 kali dalam seminggu. Monitoring laju pertumbuhan karang yang ditransplantasi diamati sejak minggu pertama dengan periode 2 bulan sekali. Adapun evaluasi dari hasil kegiatan rehabilitasi karang telah dilakukan sebulan sekali dalam rangka menentukan permasalahan yang terkait dengan kegiatan rehabilitasi karang yang dijumpai pada saat pemantauan rehabilitasi karang ini direncanakan. Kemudian metode yang kedua yang digunakan dalam jurnal yang saya dapat yaitu terumbu buatan dengan metode bioreptik. Langkah pertama yaitu perancangan media bioreptik. Eh, Yaitu rancangan rancangan media bioptrik yang dimodifikasi menggunakan penggunaan tiang paralon diganti dengan tiang bambu, sedangkan tempurung kelapa diletakkan pada posisi terbuka tanpa diberi campuran semen. Kemudian dilakukan persiapan alat dan bahan, yaitu alatnya bor tangan, gerinda, meteran dan terminal cok, parang dan geragaji kayu, sekop, sendok semen, dan ember campuran. Adapun bahan yang digunakan yaitu tempurung kelapa, semen, bambu, tripleks, besi, dan kayu. Kemudian dilakukan pembuatan bioreptek. Pembuatan bioreptek bambu, media rangka dasarnya yaitu substrat atau tempurung kelapa dengan ukuran 50 cm dan media bambu berukuran 30 cm berjumlah 72 tiang. Langkah selanjutnya yaitu pengikatan bibit dan peletakan. Persiapan yang dilakukan dengan memotong cabang cabang bagian ujung dari jarak induk koloni karang dari karang yang telah dipilih. Selanjutnya, bibit yang telah siap diikat di dalam pada substrat yang telah berada di atas perairan pada masing-masing lokasi penanaman. Pengikatan dilakukan dengan erat dengan menggunakan taliti sehingga tidak mudah lepas serta diupayakan pada bagian bawah bibit dengan posisi tegak. Penempatan meja transplantasi karang diletakkan pada kedalaman 3 sampai 5 meter. Adapun referensi yang saya gunakan yaitu sebagai berikut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.